Pak Amri Wibowo. Ya, Gimana kabarnya Pak Amri? sehat, alhamdulillah. Selama ini kesibukannya apa aja? Sibuk aja di rumah, ngurusin usaha kan. Nah, punya percetakan, jadi ya kita urusin. Gimana? Kalau sekarang udah eranya online ya kita main online. Oh gitu ya. Kayaknya kok sering ada acara-acara apa gitu di luar sampai sama Pak Babin. Itu gimana ceritanya itu? Oh, sama Mas Herman Hadi Basuki namanya. Oh namanya Herman Hadi Basuki. Ini Mas Herman Hadi Iya. Basuki itu Pak Babin dari Polres Purworejo. Yaitu kita kenalan waktu itu di di live gitu, terus kita tukeran nomor WA, ya, jadi teman sampai sekarang gitu. Memang orangnya memang benar-benar lucu seperti itu ya? Ya memang orangnya seperti itu, orangnya lucu dan naturally gitu lah, padanya nggak dibuat-buat. Orangnya memang saja juga, dan dia memang murni tulus untuk bikin konten. Itu memang bukan untuk komersil ya, tapi memang tulus, memang untuk edukasi. Pernah kan ya ngucapin selamat Ya, ulang tahun ya? Selamat. Waktu itu ada pelantikan kita sebagai pengurus Karang Taruna, beliau juga mengucapkan. Saya bilang, Mas Herman ini pesawaran mau punya hajat, ucapin lah biar ini siap dan katanya gitu. Enggak, kok sampai ada kedekatan itu asalnya gimana gitu loh kok? Ya awalnya saya senang bikin konten ya. Ya, senang juga mainan di YouTube, kita senang bikin konten, terus ya tukar pikir, terus ngobrol kan. Ya kita callingan gitu sampai sehingga cocok gitu ya. cocok juga, karena memang sama, kita punya kesamaan, yaitu sudah kalau kita itu bikin konten ya ini cuma satu perkara, orang suka atau tidak yaitu urusan pribadi, orang menilai. Yang jelas kita pengen bikin konten positif supaya kebaikan tersebar, itu aja. Apa Pak Amri pengen jadi kru atau pemain apa film pendeknya Pak Babin itu juga itu? Ya kalau bisa main ke Purworejo ya pengennya ya kolaborasi kan, gitu ya. Cuman ya mungkin kendala waktu lah ya. Ini Pak Babin ini ini Pak Amri ini minta kalau bisa itu ya bisa kolaborasi, ikut-ikutlah apa masuk dalam kategori apa bujang akut apa gimana? Nah, nanti saingan sama Mas Dul Kemit. Betul, kemudian bujang akut ya. Kan ada namanya KJAI gitu loh, Komunitas Jomblo Akut Indonesia gitu. Jangan tapan sekjennya, terus Pak siapa tadi? Pak Dul Kemit. Pak Dul Kemit itu ketuanya. Salah enggak lah. Bentar lagi ya. Bentar lagi Sama. Kapan gitu? Salah nih nanti bulan 11 lah insya Allah. Bulan 11 September ya? Pas? Bukan, 11 November. Oh November, kirain tanggal 30 dipasin 30 September gitu loh. Jadi pas PKI. Gerakan 30 PKI. Kan komunis ya. Ya. Usahanya apa tadi Pak? Saya punya ini semacam percetakan ya. Kita kan senang mainan desain. Nah, itu bikin sebuah percetakan yang online dan juga offline. Oh gitu ya. Ada namanya ya? Ada. Ini namanya nih. Oh iya ini. Udah endorse. Masa udah endorse ini nih. Ini percetakan Al-Hikam ini. Lah ini daerahnya nggak ada ini. Oh, enggak. Ini khusus untuk TV Kuno Channel. Jadi khusus untuk kan TV kita Kuno. kasih namanya. Kalau ini udah masyhur juga. oh. Kok sampai dinamakan Al-Hikam ini? Latar belakangnya gimana? Saya ngasih nama ini sebenarnya latar belakangnya karena saya kagum sama penulis kitab Al-Hikam ya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Nah, jadi kitab Al-Hikam itu punya sebagai banyak nasihat sekali dalam hidupnya ya. Sang Syekh ini dituliskan dalam sebuah kitab itu. Di antaranya yang saya senang itu
Bahkan itu di halaman muqaddimahnya ya. Ya. Muqaddimahnya itu dikatakan areh nafsaka ayuhal murid ya. Ya. Istirahatkanlah dirimu itu dari perkara-perkara minat tadbir di ahli dunia. Ya. Jadi urusan dunia itu sudah diatur itu. Ya Ya. kita jalanin aja, nggak usah terlalu kita ngapain. Kalau kita bisa mencari rezeki dengan cara yang baik, kenapa kita harus ngurusin cara-cara yang kurang baik? Yang kurang baik. Tuh ya, bahkan di situ kan kayaknya ada kalau udah ada yang ngurusin nggak usah ikut-ikut ngurusin lah. Iya. Kan dunia itu sudah diurusin oleh Allah. Jadi untuk apa kita ikut-ikut ngurusin itu? Makanya arif nafsaka itu. Iya. Nah, itu tahu ceritanya tentang siapa pengarang Al-Hikam itu? Beliau itu kan Syekh Ibnu Athaillah itu kan ya, saya baca biografi beliau itu sangat-sangat kalau menurut saya sangat-sangat menginspirasi bagi kita. Itu seorang orang yang dikatakan salik ya menuju ke jalan Allah itu ya, kita meniti ke jalan Allah. Bagaimana konsep spiritual sang penulis dituangkan menjadi sebuah kitab. Dan ini saya survei sendiri yang melakukan sebuah survei terhadap kitab ini di belahan dunia manapun, ini dijadikan referensi ketika orang itu, kalau Anda misalkan kayak birokrat atau apa, saya sarankan baca ini deh. Oh gitu ya. Karena bagus sekali di sini. Jadi dia itu ketika kita dihantam oleh masalah, kita pelajari ya, mungkin Quran ya, rujukan pertama kita Quran, hadis itu. Tapi di dalam kitab ini sebuah makna yang sangat dalam gitu. Salah satu contoh, kalimatnya ada sesuatu yang sedikit lah ya, sesuatu yang membuat kamu itu bahagia, maka sedikit pula yang akan membuat kamu susah. Kalau kita ini panjang angan-angan ya, kita pengen mobil yang mereknya Fortuner, Land Cruiser dan yang lain-lain. Kalau kita nggak bisa mencapai itu ya kan isinya sakit hati aja. Kecewa nanti kan gitu. Jadi ya semakin banyak harapan akan banyak kekecewaan. Ya, kayak itu. Tapi kalau misalnya pengusaha, kalau dia nggak banyak harapan, nggak menumpuk harapan, terus gimana? Kalau sebagai seorang pengusaha kita nggak punya harapan, itu salah satu mungkin bentuk kekecewaan itu tadi. Kita punya harapan, tapi cara kita jangan sampai menggebu-gebu benar, karena ada dinding takdir sih. Dan juga harus siap kecewa. Kecewa. Ya. Jadi seperti yang dikatakan di dalam hikam tadi. Jadi kalau kita mau membaca itu tadi ya. Jadi kalau pengusaha mau membaca itu, mungkin ketika dia punya harapan sebesar apapun, dia juga sudah siap menghadapi resiko apapun. Jadi saya pernah, ini kegiatan cetak ya, saya tuh dulu pernah dapat order undangan gitu ya. Hanya salah huruf satu itu nggak mau nerima. Oh iya. Nggak mau nerima. Jadi salah satu huruf saja. Padahal itu nyetaknya banyak benar itu. Nyetaknya banyak benar. Saya pikir waktu itu, kayaknya ini kok nemen amat orang ini gitu. Terus saya malam itu baca. Oh iya. Saya yakin saya yang hari ini rugi ini, besok saya akan ada ganti. Dan jauh berlipat gantinya, itu luar biasa. Di situ kan juga ada di ayat Quran, malah disematkan ayat Quran. Apa ya? Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, itu kan. Ketika kita sudah niat benar-benar, nanti akan diganti kan. Ganti 10 kali lipat. Yang lebih hebat lagi itu kan bighairi hisab, itu malah luar biasa, nggak kehitung gitu. Banyak sekali gantinya. Pak Amri, ini kita kayaknya asik sekali ya membicarakan tentang Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kan juga tokoh Toriko. Syadzili. Syadzili. Tokoh Toriko Syadzili ya. Syadzili itu berarti Imam Abu Hasan Asyadzili ya. Abu Hasan Asyadzili. Itu di Indonesia banyak enggak ya? Banyak ya.
Toriko kan ya banyak juga di Indonesia itu banyak, ada Naksabandiyah, ada Qadiriyah, Syadzili dan yang lain-lain kan gitu. Tapi beliau ini Torikonya Syadzili. Kalau apa di Indonesia itu kan ya berkembang di antaranya Thariqah Syadziliyah. Sekarang ini selain sibuk ngurusin usaha percetakan Al-Hikam itu, kesibukannya lagi apa ya? Ini saya bantu pemerintah, jadi saya bantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Saya gabung di Kementerian Sosial, itu saya ya bantu untuk menangani orang-orang susah ini. Jadi ketika kita itu bergabung di Kemensos ini, kita mendapatkan itu, sudah dapat paket kitabnya, dapat juga cara prakteknya, yaitu di Kementerian Sosial ini. Jadi di situ kita melihat orang-orang yang secara ekonomi di bawah. Ditambah lagi ada yang memang lansia dengan berbagai macam permasalahannya, disabilitas juga di situ. Dan situ kita timbul suatu kepuasan yang tidak dapat dibeli dengan materi tadi. Ketika kita bisa bantu itu. Pak Amri pernah punya pengalaman saat melihat langsung orang-orang yang di bawah garis kemiskinan itu yang paling menyentuh Pak Amri itu ketika saat apa, atau orangnya yang kayak apa? Yang paling menyentuh saya ketika itu, saya pernah ketemu seorang lansia itu yang dia sebenarnya kaya sih, anak-anaknya sukses semuanya. Oh gitu ya. Tapi di ujung hidupnya, di usia yang sudah renta, dia hanya tinggal di sebuah bilik, anak-anak kaya raya semuanya. Ini saya mikir, ini apakah potret kehidupan kita nanti ketika kita ini ya udah tua seperti ini gitu, sukses kaya ya, tapi nggak ada gunanya itu semuanya. Nah, saya gali informasi dari beliau. Kalau kelemahan saya cuma satu, katanya Pak. Dulu ketika saya berjaya, anak saya itu semuanya saya supply. Supply, semua kebutuhannya saya cukupi. Nah, sehingga satu pesan moral yang nggak bisa nyampe ke anak saya itu konsep kehidupan dalam agama ini. Bagaimana dia birrul walidain, harus berbuat baik sama orang tua. Itu ditambah lagi di masa hidupnya itu ya, di masa hidupnya ini beliau ini seorang birokrat. Di masa hidupnya seorang birokrat ya, akhirnya pada masa tuanya ketika dia menjabat itu saya enak kue. Gitu ya. Tidak ada orang-orang yang dulu hormat sama dia itu kembali menghormatinya, nggak ada. Sebagai sebuah penghormatan terhadap dirinya nggak ada. Karena dulu dia merasa memang ini juga salah saya. Kenapa saya ketika saya menjabat dulu itu ya, tapi dia memang benar-benar menyadari itu ya. Menyadari dan memperbaiki. Sudah. Alhamdulillah itu berarti ya. Masih ada hidayah daripada Allah itu. Dia diberikan sampai menerima uang dari pemerintah itu. Ini seharusnya nggak pantas untuk saya. Saya yang notabene anak saya sukses semua. Ya kan, notabene anak saya sukses semua, sehingga dia udah saya mundur saja dari kepesertaan ini. Tapi secara kita selaku orang yang mendampingi dia ini, ya kita lihat cuma di bilik kecil, dia makannya pakai uang itu, anaknya sudah sukses semua. Enggak ada yang mau ngurusin itu lagi. Hanya 2 kali dalam 1 tahun datang itu ke situ. Ya. 2 kali dalam 1 tahun ketika Idul Fitri dan Adha. Pemirsa TV Kuno, ini ada pesan yang sangat berharga sekali untuk kita. Jadi betapa pentingnya mengajarkan anak-anak kita tentang ilmu agama, sehingga mereka tahu bagaimana cara menghormati orang tua, supaya nggak terjadi seperti yang diceritakan oleh Pak Amri tersebut. Kalau kita itu sebagai orang-orang yang kerja di dunia pemerintahan ini bukan ngajari atau apa sih. Ketika kita ini berperilaku baik, ya kita nanti akan menuai kebaikan. Kata pepatah Arabnya al jaza min jinsil amal kan gitu sih. Ya, balasan tergantung perbuatan. Ketika kita menjabat, pergunakanlah jabatan kita itu untuk hal yang positif, bukan untuk semau gue. Jadi kalau semau gue nanti juga orang
simpatinya akan hilang. Dan Ya, Pak setinggi Amri apapun. juga percaya karma kan ya? Percaya, Percaya. saya sangat percaya tentang hal yang demikian itu, karena apa ya? Ketika kita menyia-nyiakan orang lain, kita juga akan sia-siakan orang lain. Ya saya kira cukup, kurang lebihnya kami berdua mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diminum kok, emang urung diombe.